Tim Direktorat Narkoba Polda Riau meringkus kurir narkoba saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru Riau. Dua kurir narkoba, Z dan M asal Lampung Selatan, ditangkap di lokasi. Selain kedua tersangka, polisi menemukan 8 paket sabu-sabu seberat 7,43 kg dalam bungkus teh Cina yang disimpan di dalam tas. Z dan M ini dikendalikan dari Lapas Cipinang, Jakarta. Kemudian tim langsung bergerak ke Lapas Cipinang, kemudian didapat di situ satu narapidana inisial S. Keempat tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 6 tahun hingga hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, RTV. Hanya karena diputus cinta, seorang pria Parubaya viral menodongkan senjata api kepada wanita pengendara mobil di Bandung Barat. Sementara artis Nikita Mirzani dan asistennya diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Nikita Mirzani bersama asistennya langsung menggunakan baju tahanan berwarna oranye saat keluar dari gedung Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Nikita dan asistennya diduga melakukan pengancaman, pemerasan serta tindak pidana pencucian uang terhadap pengusaha produk kecantikan atau skincare Reza Gladys. Kepada penyidik, korban mengaku mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Penyidik juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 9 buah dokumen, flash disk, ponsel, dan hasil ekstraksi barang bukti digital. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Atas kasus ini, Nikita Mirzani terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Andrianus, RTV. Misteri siapa sosok pelaku pembunuhan terhadap siswi MTS di Tanah Datar akhirnya terungkap. Siapa pelaku dan apa pula motifnya? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Mayat dalam karung, akhir cinta tak berujung. Misteri kematian CNS, siswi MTS yang jenazahnya ditemukan terbungkus karung di kebun kopi Jorong Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mulai mendapatkan titik terang. Penyidikan polisi mulai membuahkan hasil. CNS yang dilaporkan menghilang sejak sehari sebelumnya tertangkap kamera sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang pria. Terduga pelaku dan korban terlihat melintas di jalan sekira pukul 9 malam di wilayah Batu Sangkar, tepatnya di depan sebuah klinik.
Di titik yang lainnya, persisnya di depan warung pengecer ikan, terlihat jika baju yang saat itu dikenakan oleh korban identik dengan baju saat jenazah korban ditemukan. Ini malam bulan abang. Jadi wak keluar sama cewek kok. Ke arah kapo. Dari rekaman CCTV itulah, polisi akhirnya meringkus seorang pria yang bernama Bima di wilayah Puncak Pato, Lintau Buo Utara, Sumatera Barat. Baju pak. Urusan pak loh. Itu mulai dari sekitar apa bang? Mulai keluar dari Pangapura mah. Bima diringkus lantaran ialah sosok yang membonceng korban pada malam hari itu. Namun ternyata perburuan polisi harus dilanjutkan. Pria berusia 27 tahun itu bukanlah aktor utama di balik kasus ini. Melainkan Kau sakit hati kau buat mengaku sebagai orang lain. namanya Noval Julianto lengkapnya. Pria berusia 26 tahun asal Tanah Datar ini akhirnya berhasil dibekuk setelah hampir seminggu kabur dari kejaran. Sosok inilah yang selama ini dicari-cari oleh polisi. Noval kabur sesaat setelah melakukan pembunuhan terhadap CNS. Ia akhirnya diringkus oleh anggota kepolisian dari Polsek Langsa Barat. Karena saat itu gerak-geriknya sangat mencurigakan saat tiba di rumah persembunyiannya di wilayah Gampong Tengoh, Kota Langsa, Nangro, Aceh Darussalam. Sungguh di luar nalar. Dari hasil interogasi polisi, pelaku mengaku jika tak ada alasan khusus mengapa ia tega menghabisi nyawa korban. Korban pun saat itu dilecehkan meski ia telah tak bernyawa. Alasannya bang? Alasannya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Cuma spontan malam kejadian itu, pas sudah nyampe di lokasi pembunuhan, saya udah ada berbincang sama teman saya. Dan setelah itu korban udah meninggal, udah diantar ke lokasi, itu aja, Pak. Diapain korban bang sampai sebelumnya? Dicekik, Pak. Dicekik bang. Ya, Setelah dicekik bang? Setelah dicekik sempat disetubuhi sebentar, habis dia udah meninggal, Pak. Pelaku mengaku tak ada alasan khusus mengapa ia menghabisi korban. Lantas, mengapa ketika sudah tak bernyawa, korban justru dilecehkan? Benarkah korban dan pelaku tak saling mengenal? Selain luka bekas cekikan di leher korban, tim forensik juga menemukan bercak sperma di tubuh korban. Ya, hal ini selaras dengan pengakuan pelaku yang mengaku jika korban disetubuhi setelah ia meregang nyawa. Setelah itu barulah ia membawa jenazah korban untuk dibuang di wilayah kebun kopi. Malang betul nasib CNS. Tentu ia tak menyangka jika malam itu menjadi malam terakhirnya di dunia. Bahkan setelah meninggal dunia pun tubuhnya turut menjadi korban. Namun benarkah pelaku sebelumnya tak ada niat sama sekali terhadap korban? Rasa-rasanya tak mungkin jika pembunuhan dilakukan tanpa alasan. Kita sama-sama ketahui lagi bahwa motif itu ada dua. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah instrumental. Instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis. Berarti ada emosi yang meledak-ledak, ada sakit hati, ada dendam pada saat mereka berinteraksi. Apalagi kita nggak mengetahui apakah ada barang yang hilang atau harta yang diambil. Berarti untuk sejauh ini motifnya adalah emosional. Pencarian polisi berakhir. Bima dan Noval Julianto telah berhasil diamankan. Tak butuh waktu lama untuk menetapkan Bima dan Noval menjadi tersangka. Mereka tak dapat lagi menutupi jejak-jejak kejahatannya. Darinya polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian milik korban dan pelaku, karung putih yang digunakan untuk membungkus dan membuang korban, serta 2 unit sepeda motor. Jika sebelumnya Noval mengaku membunuh korban tanpa alasan,
Namun dari hasil interogasi lebih lanjut, terungkap jika korban dengan kedua pelaku telah lama saling kenal. Korban dihabisi lantaran beberapa hari sebelum peristiwa itu, korban menolak ungkapan cinta dari Noval dengan kata-kata yang tak pantas. Terduga pelaku menerangkan kepada kita bahwa 10 hari sebelum kejadian, korban pernah menghubungi pelaku dan mencaci maki pelaku lewat handphone. Kini hanya tersisa duka dan penyesalan dari keluarga. CNS takkan pernah kembali. Ia telah pergi selamanya. Andai waktu bisa berputar kembali, tentu malam itu korban takkan pernah diizinkan untuk keluar rumah. Yang kecil orangnya, dia pintar juga sekolah, pintar juga ngaji. Yang neko-neko orangnya bisa mohon, tolong, bantu. Seorang pria paruh baya melakukan intimidasi terhadap pengendara mobil yang diisi oleh 2 orang wanita di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku yang juga menodongkan senpi itu ternyata sakit hati lantaran diputus cintanya oleh korban. Udah, biarin. Lihat aja, emang dipiralin. Dari luar mobil, seorang pria paruh baya terlihat tengah mencoba membuka pintu mobil dengan paksa. 2 orang wanita yang berada di dalam mobil pun panik dan ketakutan lantaran meski telah diberikan peringatan, pelaku tetap tak berhenti melakukan intimidasi. Bahkan pelaku juga beberapa kali terlihat mengacungkan senjata api. Satreskrim Polres Cimahi telah mengamankan pelaku yang berinisial HS beserta 1 pucuk senjata api organik miliknya. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa ini ternyata dilatar belakangi motif asmara. Pelaku tak terima korban yang berinisial NA memutuskan hubungan asmara yang telah terjalin selama 4 tahun terakhir. Pelaku tidak terima terhadap korban karena korban tidak mau lagi menjadi hubungan di mana korban dengan pelaku memiliki hubungan tanpa status. Saya bersalah. Saya siap menghadapi segala macam mengikuti proses hukum sebagai warga Indonesia yang baik dan taat. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara atas aksinya menyalahgunakan senjata api. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Wanita paruh baya di Tegal, Jawa Tengah tewas dianiaya oleh tetangganya sendiri. Korban tewas dengan luka bacok di bagian leher. Puluhan warga desa Dukuh Benda, Bumi Jawa, Tegal, Jawa Tengah tersulut emosi setelah mengetahui Komar baru saja menganiaya seorang wanita di depan rumahnya. Ponirah tergeletak bersimbah darah setelah dibacok oleh Komar yang tak lain merupakan sepupunya sendiri. Wanita berusia 45 tahun itu tewas dengan luka sabetan parang di bagian leher. Polisi hingga kini masih melakukan penyidikan dalam kasus ini, termasuk menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Dr. Suselo Slawi. Sementara sudah tiga kami minta keterangan, sementara masih pemeriksaan di Polsek ya. Dan nanti rencana untuk pemeriksaan lanjutan dan nanti akan diserahkan ke Polres bagian Satreskrim.
dari dulu tuh memang dendam sama keluarga kakak ibunya itu. Satu keluarga itu. Jadi nggak pernah lepas dari golok yang menaruh stres itu. Tiap hari itu nggak pernah lepas dari golok itu, dibuat itu goloknya. Sebelum ini apa pernah mau mencoba membunuh? Oh, udah sering. Tapi sama keluarga itu aja, sama orang lain enggak. Usai diotopsi, jenazah korban kini telah diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Polisi rencananya juga akan mendatangkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Lihat nih, ada pengendara motor menyalip sahabat. Udah salah, marah-marah pula sahabat. Nah, dari video ini pengendara motor ini ingin menyalip lewat jalur yang bukan haknya, tapi tak terima saat ditegur. Nah, sahabat RTV, bahaya menyalip sembarangan ini sering sekali terjadi. Seperti tabrakan frontal dengan kendaraan dari arah berlawanan. Kemudian dapat menghambat lalu lintas karena menyebabkan kendaraan lain harus mengerem mendadak. Dan juga membahayakan pengendara lain yang berada di sekelilingnya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 106 ayat 4 sudah diatur dan bisa dikenai denda maksimal Rp500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 bulan penjara. Ingat sahabat RTV, jalan bukan arena balap. Keselamatan adalah prioritas kita bersama. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Aparat kepolisian membubarkan aksi balap liar saat ngabuburit yang dilakukan puluhan remaja di Bondowoso, Jawa Timur. Pembubaran itu diwarnai aksi kejar-kejaran hingga ke area perkebunan tebu. Bahkan salah seorang remaja menangis saat tertangkap petugas. Para remaja ini lari kocar-kacir setelah melihat kedatangan polisi di Jalan Kawah Ijen, Desa Gunung Anyar, Kecamatan Tapen, Bondowoso, Jawa Timur. Dengan mengendari sepeda motornya, puluhan remaja itu pun berusaha kabur ke area perkebunan tebu untuk meloloskan diri dari kejaran petugas. Alih-alih berhasil kabur, puluhan pelaku balap liar itu pun tak berkutik setelah tertangkap petugas yang sudah menghadangnya. Bahkan salah satu remaja menangis saat diamankan anggota Satlantas Polres Bondowoso. Dalam razia itu, sedikitnya 39 sepeda motor diamankan polisi dan langsung diangkut menggunakan truk, kemudian dibawa ke Mapolres Bondowoso. Aksi balap liar di kawasan ini sudah berlangsung berulang kali, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa dan sangat meresahkan pengguna jalan lain yang hendak melintas. Di situ sangat banyak aktivitas kendaraan berlalu lalang, baik itu kendaraan roda 4 maupun R2. Dari pengalaman sudah lalu, sekian tahun lalu memang pernah ada korban, ya akhirnya sekarang berulah kembali sesuai komitmen saya akan menindak tegas terhadap aksi balap liar. Sekarang sudah kita amankan sebanyak 39 kendaraan. Para remaja itu dapat mengambil sepeda motornya dengan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan dan harus didampingi orang tua masing-masing. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.